Selamat datang di video pembelajaran magis berimajinasi dengan cerita fantasi. Adapun sasaran dan tujuan pembelajaran ini yaitu siswa kelas 7 semester ganjil. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis unsur-unsur, memahami isi, dan mampu mengidentifikasi gaya bahasa dalam cerita fantasi. Adapun lingkup materi, diantaranya ciri-ciri, unsur-unsur, struktur, dan kebahasaan cerita fantasi. Kita masuk ke materi pertama, ciri-ciri cerita fantasi. Ciri yang pertama, berisi keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Ciri yang kedua, ide merupakan fiksi atau khayalan pengarang. Ciri ketiga, menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Ciri keempat, banyak ditemui tokoh yang unik atau tidak lazim. Ciri kelima, bahasanya variatif atau terkesan tidak formal. Selanjutnya materi kedua, unsur-unsur cerita fantasi. Unsur yang pertama, tema, merupakan gagasan utama yang dirancang seorang penulis dalam sebuah cerita. Contohnya, tema pendidikan, tema persahabatan, dan lain sebagainya. Unsur yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pemeran, sedangkan penokohan adalah karakter yang dibawakan. Misalnya, Tono berperan antagonis, Joki berperan protagonis, dan Budi berperan tritagonis. Unsur ketiga, latar, terbagi menjadi 3, yaitu latar waktu, tempat, dan suasana. Unsur yang keempat, alur, merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi. Misalnya, cerita tentang masa depan menggunakan alur maju, cerita tentang masa lalu menggunakan alur mundur, ataupun alur campuran. Unsur kelima, sudut pandang, merupakan cara penulis memosisikan diri. Misalnya, jika penulis menjadi pemeran utama, maka sudut pandang orang pertama. Unsur keenam, amanat, merupakan pesan atau pelajaran yang dapat dipetik dari sebuah cerita, baik tersirat maupun tersurat. Selanjutnya materi ketiga, struktur cerita fantasi. Struktur yang pertama, orientasi atau perkenalan tokoh, watak, dan lain sebagainya. Struktur kedua, komplikasi, merupakan bagian munculnya konflik. Struktur ketiga, resolusi, merupakan bagian penyelesaian konflik. Struktur keempat, reorientasi, merupakan bagian penegasan ulang atau akhir cerita dari si tokoh. Kemudian materi keempat, kebahasaan cerita fantasi. 1. Repetisi atau pengulangan sebagai bentuk penegasan. 2. Kata ganti seperti aku, mereka, dia, dan lain sebagainya. 3. Kata sandang seperti sang raja, si pemberani, para tentara, dan lain sebagainya. 4. Gaya bahasa, misalnya ilalang memanggil-manggilmu, bau napasmu merusak ekosistem bumi. 5. Konjungsi atau kata sambung seperti lalu, kemudian, setelah itu, dan lain sebagainya. 6. Ungkapan keterkejutan seperti ternyata, tiba-tiba, tanpa diduga, dan lain sebagainya. 7. Penggunaan dialog atau percakapan. Itulah tadi ciri,
unsur, struktur, dan kebahasaan cerita fantasi. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa cerita fantasi merupakan cerita fiksi atau imajinasi seorang pengarang yang mengandung kemustahilan karena bertentangan dengan logika dan kenyataan. Jadi, untuk kalian yang suka berimajinasi, maka cerita fantasi adalah solusi.